Raka Buming Raka. Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau nggak siapa? Nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia. Kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Enggak. Sehat-sehat Mas Gibran? Sehat. Pokoknya setiap kali ketemu Gibran selalu saling ngerjain. Tapi ini udah kemajuan. Biasanya aku tanya apa jawabnya biasa aja. Kayaknya banyak yang belum kenal deh ini samping saya, yang mungkin banyak yang belum tahu siapa sesungguhnya Gibran Rakabuming. Kira-kira banyak yang tahu nggak? Iya, saya nggak terkenal sih. Yang terkenal bapaknya ya? Yang terkenal adik saya. Kasihan, enggak, kakaknya juga terkenal kok. Ya lumayan lah. Buktinya kalau nyari di Google Gibran Rakabuming keluarnya macam-macam. Mas Gibran, Iya. kita kan topiknya Republik Digital. Masih ingat nggak usia berapa Mas Gibran pertama kali kenal internet? Atau pas lagi momen apa gitu? Kalau tahu internet sih dari SD. SD. Kalau sosial media sih mungkin dari pertama kalinya muncul Friendster atau MySpace. Wis anak Friendster. Ya ini adanya kan cuma itu Mbak waktu itu. Nama akunnya apa waktu itu Friendster? Nama asli kok. Oh, nama asli. Iya. Kirain pakai nama-nama apa gitu. Enggak, saya nggak pernah aneh-aneh kok. Kayaknya aneh-anehnya kalau di sosial media aja ya. Oh itu yang aneh-aneh adminnya berarti. Yang waktu itu selfie sambil ngaca-ngaca tuh Mas Gibran apa admin? Nggak pernah selfie sih. Semuanya admin. Semuanya Mas? Iya. Masa sih aku udah GR waktu itu disapa-sapa itu juga admin? Admin semua. Aduh, sedih banget. Iya. Tapi yang jelas seru kalau ngikutin Mas Gibran di sosial media. Kita sampai ngumpulin loh tweet-tweet Gibran Rakabuming Raka yang nyeleneh-nyeleneh. Pokoknya malam ini aku balas dendam aja. Nggak pernah nyeleneh. Nggak, mungkin setelah ini kita evaluasi ya Mbak. Mungkin adminnya saya tegur lah. SP1. Mau di SP1? Iya. Tapi yang terakhir beneran tuh marah. Apa? Terakhir beneran marah. Saya nggak pernah marah. Itu tadi tulisannya emosi. Kalau di dunia maya tuh jangan emosian Mas. Nggak pernah emosi. Iya. Emangnya itu emosi? Enggak. Wes. Kalem terus ya. Enggak. Adminnya yang emosi. Tetap miminnya yang disalahin. Yang juga sempat diomongin orang di dunia maya adalah yang ini. Kita lihat yang ini juga. Aku pokoknya ngerjain aja malam ini. Gitu. Nah ini Mas. Ketika Mas Gibran pakai kaos tenggelamkan Bu Susi. Kapan ya itu ya? Itu masa lali Thomas. Iya. Itu muka Mas Gibran kok lempeng terus ya? Enggak, ini nganterin apa ya? Acara sneakers tapi yang belanja orang tuanya, Mbak. Oh itu yang belanja Pak Jokowi? Iya. Oh nggak beliin anaknya? Enggak. Oh. Maksudnya pakai kaos itu apa Mas? Saya tuh sangat ngefans banget sama Bu Susi. Makanya saya bikin kaosnya itu atas seizin Bu Susi juga. Oh izin. Iya. Terus dijual kaosnya? Iya dijual tapi ada saya sisihkan beberapa untuk Untuk beli motor? Enggak. Enggak. Untuk apa? Yang konkret Mas? Ya kalau sodako nggak perlu konkret, Mbak. Ntar dikira ria. Gitu ya Mas? Ya saya ngefans sama Bu Susi. Dan kita juga sempat nanya Bu Susi soal kreativitas Mas Gibran dan teman-teman. Saya tahu bukan Mas Gibran, ini teman-teman Mas Gibran yang Oh iya, saya cuma nyuruh-nyuruh. Iya kan ngomongnya gitu ke aku teman-teman, tapi aku mensupport. Kita sempat nanya ke Bu Susi, Iya. betul nggak? Saya mau minta pertanggungjawaban. Jadi kita cek ke Bu Susi, ini jawaban Bu Susi. Ya, dia bangga juga. Apalagi putra Pak Presiden yang bikin kaos dan dipakai kan. Yang tidak menghargai penenggelaman kapal, saya tenggelamkan. Mas Gibran juga bikin kaosnya. Dan saya pikir tenggelamkan di sini kan juga sedikit patriotik untuk negara. Kalau anak muda punya semangat patriotisme untuk negara, bagus. Ayah enggak dong.
Ada tanggapan Mas? Nggak usah. Nggak ada? Biasa aja? Ya biasa sih. Udah nunggu-nunggu dari tadi keluar. Ini loh, yang jadi presiden tuh bapak saya, bukan saya. Saya itu cuma anak presiden. Cuma anak presiden? Ya, cuma anak presiden. Jadi ya ini saya cuma menjalani aktivitas saya sehari-hari aja. Kuliah, selesai kuliah, kerja, terus nikah, ya udah gitu aja. Cuma anak presiden? Tidak ada yang istimewa ya? Dari anak jadi anak presiden itu tidak istimewa? Ya kalau saya udah menjalani 1 tahun sih ya gini-gini aja. Saya nggak Biasa merasa aja? Biasa. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Mari kita lihat tanggapan para netizen yang dikatakan di bawah ini. Indonesia banyak orang pintar, banyak orang jenius, banyak orang tegas, berwibawa, berwawasan luar dan kompeten. Lihat yang begini jadi nggak tahu malu berkata apa. Ayo kita majulkan saja. Ya, yang setuju Fufufa dimajulkan. Ayo mana jempolnya? Kalau seterusnya seperti ini, hilang harga diri bangsa Indonesia. Malu di kancah dunia. Ya, sebaliknya dicari ganti yang mampu berilmu. Rakyat pun mengerti bahwa kapasitas, kualitas, kapabilitas, dan kualitasnya sama sekali minim dimiliki Gibran. Pak Prabowo harus berpikir sebab bisa menjatuhkan harga diri dan marwah Pak Prabowo sendiri. Kami rakyat Indonesia cinta Prabowo. Kita bukan benci orangnya, tapi kapasitasnya dan kemampuannya belum pantas untuk jadi wapres. Baru kali ini Indonesia punya wapres yang nggak berwibawa sama sekali. Semoga Bapak Prabowo panjang umur dan sehat selalu dalam lindungan Allah. Kasihan ya, baru kali ini ada wapres yang diolok-olok rakyatnya. Mending mundur klu menurut saya dari PD malu seumur hidup. Ya demikian, baru kali ini Indonesia punya wapres yang jauh dari wapres terdahulu. Demikian namanya juga cuman lulusan SMP, enggak memenuhi syarat. Ya demikian, hai para jenderal, DR dan Pro, kalian orang-orang pintar kok tidak malu mempunyai wakil presiden anak kami kemarin yang tidak berpengalaman. Saya rakyat biasa aja malu. Indonesia mengalami kemunduran demokrasi. Betul, Tuhan menunjukkan segala sesuatu kebenaran demi dinasti apapun dihalangnya. Demikian memang sangat memalukan melihat dan mendengarnya. Bukankah rakyat Indonesia butuh dan masih berminat ditipu? Penguruskan demokrasi yang mundur jauh belakang. Nah demikian, seandainya saya Presiden Prabowo, saya akan segera cari gantinya. Banyak orang pintar di Republik ini. Nah demikian, mestinya para jenderal, profesor, elite politik, dan yang lain merasa tersinggung saat rapat dipimpin bocil yang sangat minim pengetahuan dan pengalaman. Seharusnya bangsa Indonesia malu. Payah capek-capek deh mau jadi apa negara ini, gak punya kemampuan dipaksa. Nah demikian, sebenarnya rakyat Indonesia bukan karena Gibran, cuman karena Prabowo Subianto lah rakyat memilih.
Ya, demikian kasihan kaum 58% punya wapres semeleket seperti ini. Woi, muka mau taruh di mana? Kalau nggak punya malu menjijikan. Wahai bapak ibu yang duduk di kursi empuk dapur, kenapa pada diam? Ternyata dunia ini bisa ngelawak juga, terutama di negeri konohan. Jadi saya ingat pernah baca di tanda akhir zaman, orang bodoh akan memimpin orang pintar dan bijak. Sudah seperti itu bapaknya merusak dan mengubur demokrasi dalam Indonesia, dan konstitusi masih juga dibiarkan dengan kedok bermacam-macam. Ya, demikian alasan anak muda lah. Lihatlah dulu pendidikannya, moralnya, dan kapasitasnya. Ini bukan mainan mobil-mobilan seperti terjadi di kantor di Solo itu demi kekuasaan 3 periode dan panjang jabatan, memaksakan anak yang tidak pantas. Si Mukidi ini tidak peduli dengan sekian jumlah rakyat Indonesia yang dipikirkan hanya keluarganya. Ini sangat menghina rakyat Indonesia. Nah, demikian para jenderal, para profesor di bawah wapres yang ijazah cuman SMP sedih negara ini. Demikian, moga Bapak Prabowo selalu dalam lindungan Tuhan. Di tangan beliaulah saya titipkan negara ini. Saya mengharap banyak agar Indonesia menjadi baik, rakyat makmur, negara damai, bebas koruptor. Duh, bikin malu, kenapa memaksakan hancur negeri ini. Nah, demikian. Semoga Pak Prabowo selalu sehat, panjang umur, yang bisa membawa perubahan untuk negara ini tuntas. Habis koruptor, sita miskinkan, bukanlah ke pekerjaan sebanyak-banyaknya, dan tekan harga kebutuhan pokok. Nah, demikian. Semoga Pak Presiden Prabowo mempertahankan wakilnya supaya orang yang merasa pintar pada malu sendiri. Unik jadi tontonan dunia. Memang bukan kapasitasnya, terlalu memaksakan kehendak, gila kedudukan. Udahlah, keluarga besar golongan itu benar-benar tidak baik buat Indonesia. Tanpa prestasi yang ada keserakan. Nah, demikian, namanya juga penjilat dan pengkhianat, sudah tidak punya rasa malu dan harga diri demi dunia. Semoga Bapak Prabowo panjang umur, sehat dalam lindungan Allah, sehingga bisa membawa rakyat Indonesia kehidupan yang sejahtera, aman, dan damai. Tegaknya Jokowi merusak mental anak dan menantunya. Demikian peserta rapat, apapun pangkat jabatannya, artinya bolong juga. Yang namanya Gibran mau dipoles seperti apapun, tetapi saja kapasitasnya sangat di bawah standar. Wapres paling tidak butuh hasil menabrak konstitusi. Indonesia mengalami kemunduran sejak dipimpin presiden terburuk. Itulah kenapa 58% milih yang begini. Mungkin perlu presiden mengganti wakilnya.
Nah, demikian mudah-mudahan Pak Prabowo secepat mengambil tindakannya. Segera pada nanti bertambah bermasalah lagi. Ya, demikian. Memang Jokowi itu cari orang yang tidak benar untuk memimpin bangsa ini. Contoh Bahlil yang tidak bisa bahasa Inggris dan kuliah di universitas yang tidak ada di Google, itu kata Bapak Presiden kita Prabowo. Tapi yang mudah, yang mampu, bukan yang bohong.